Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang ajian Lembu Sekilan, jurus sakti Bung Karno, warisan Patih Gajah Mada. Jadi kali ini kita akan membahas ajian Lembu Sekilan, tetapi kita akan menyinggung juga sang proklamator yang juga konon katanya juga menguasai ilmu Lembu Sekilan. Bagaimana ceritanya? Baiklah, tidak lama-lama, bagi yang belum subscribe nanti bisa subscribe, like dan komen supaya channel ini terus berkembang. Oke kawan-kawan, langsung saja diawali dari kisah Gajah Mada, sang pemilik utama Lembu Sekilan. Jadi Gajah Mada dikenal sebagai patih yang perkasa. Tidak hanya secara fisik, Mahapatih Majapahit ini juga memiliki ilmu kanuragan yang unggul karena memiliki ilmu ajian Lembu Sekilan. Ilmu sakti itu rupanya menurun hingga Sunan Kalijaga dan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia itu memiliki ajian tersebut sehingga dia bisa lolos dari ancaman pembunuhan lebih dari 7 kali dan tidak ada yang berhasil membunuhnya. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan ini dinilai sebagian orang karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya. Namun hal itu seringkali dibantahnya. Jadi banyak orang yang menduga bahwa Pak Soekarno ini kok sering lolos dari pembunuhan. Ada orang yang menanyakan apakah Pak Soekarno ini punya banyak jimat, banyak pegangan. Hal itu pernah ditolak atau dibantah oleh beliau. Bahkan dalam pidato pelengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kendati keterangan itu sudah sering diungkapkan Soekarno, masyarakat tetap saja menganggap sebagai orang sakti. Apalagi sudah bukan rahasia umum jika Soekarno dikenal sebagai pecinta benda pusaka. Beberapa azimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Soekarno adalah aji Lembu Sekilan. Ajian ini konon dimiliki Patih Gajah Mada. Kehebatan ajian ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajian Lembu Sekilan dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah wesi kuning. Jadi konon katanya Presiden Soekarno ini juga memiliki benda pusaka yang namanya wesi kuning. Beberapa orang dekat Soekarno meyakini kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan ajian Lembu Sekilan. Konon katanya jimat ini pernah dimiliki oleh Adipati Menak Jinggu yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit
untuk mengawini Ratu Majapahit, yaitu Dewi Suhito. Jadi konon katanya pertama kali yang memiliki ajian wesi kuning atau jimat wesi kuning ini adalah Minak Jinggo. Pemegang benda pusaka ini diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya yang dipegang Soekarno. Jadi konon katanya dulu wesi kuning ini besar, cuma Pak Soekarno ini hanya memiliki serpihannya saja. Lolosnya Soekarno dalam berbagai upaya pembunuhan, mulai dari pelemparan granat di daerah Cikini, serangan bom hingga penembakan saat sholat Idul Adha, semakin menguatkan wacana jimat dan pusaka Pak Soekarno. Benda keramat lain yang dimiliki Soekarno adalah tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Tongkat komando Soekarno dibuat dari kayu pucang kalak. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Keris ini juga sanggup meluluhkan hati para lawannya, menimbulkan rasa iba, dan bisa menambah kewibawaan. Benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah keris pusaka peninggalan Perang Puputan Bali. Keris ini pernah digunakan Raja Singasara untuk berperang dan telah menelan banyak korban jiwa. Keris ini merupakan warisan dari Ibunda Soekarno, yaitu Raden Idayu Nyoman Rai, yang masih keturunan Raja Singasara. Ujung keris ini telah berkarat karena terkena darah orang-orang Belanda yang tewas terbunuh. Suatu ketika Soekarno pernah mengatakan dirinya selalu membawa keris itu kemanapun dia pergi, agar selalu teringat dengan semangat perang Puputan yang sangat melegenda dan anti-kolonialisme itu. Sebagai keturunan Raja Singasara dan Nyai Ageng Serang, Soekarno diyakini mewarisi keberanian dan kesaktian kedua pejuang itu. Sebagian orang Bali bahkan menganggapnya sebagai penjelmaan dewa. Setiap kali Soekarno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal itu sangat disyukuri masyarakat Bali yang wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Kebetulan ini dianggap sebagai kesaktian dari Pak Soekarno. Dari setiap, walaupun Bali itu kekeringan, di saat Pak Soekarno itu datang kembali, tiba-tiba turun hujan. Hal itu kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan kesaktian yang dimiliki para leluhur Soekarno dari Raja Singasara dan Nyai Ageng Serang yang telah terkenal sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan yang melawan Belanda. Saat Soekarno kecil, konon dia sudah bisa melihat hal-hal gaib. Bahkan diceritakan para orang tua di Trenggalek, Soekarno bisa menyembuhkan orang sakit. Kesaktian Soekarno kecil ini telah menjadi legenda.
Dalam buku autobiografinya, Bung Karno penyambung lidah rakyat karangan Candi Adam, dirinya pernah menyinggung soal ini. Pernah ada seorang yang anaknya sakit minta disembuhkan oleh Soekarno. Dia menceritakan ada seorang petani kelapa yang anaknya sakit keras, bermimpi hanya air pemberian Soekarno yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Petani itu lalu menemui Soekarno dan meminta air. Saat itu Soekarno yakin bahwa semua air mengandung zat-zat yang dapat menyembuhkan. Maka diambillah air ledeng dari dalam dapur dan diberikan kepada petani untuk dibawa pulang. Seminggu kemudian petani itu kembali dan melaporkan bahwa anaknya yang sakit telah sembuh. Cerita ini lalu tersebar dari mulut ke mulut hingga makin banyak yang percaya Soekarno memiliki kesaktian. Pada lain kesempatan, saat Soekarno mengunjungi sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang ibu yang mendekati ajudan Soekarno dan meminta sisa makanan dari piring yang digunakan dirinya. Ibu itu berkata bahwa dirinya sedang hamil dan dia ingin anak laki-laki yang berada di dalam kandungannya mirip dengan Soekarno. Caranya adalah dengan memakan sisa makanan yang dimakan Soekarno. Mendapati dirinya diperlakukan seperti itu oleh sebagian masyarakat Indonesia, Soekarno mengaku sangat senang karena dengan begitu dia merasakan wibawanya sebagai pemimpin semakin kuat. Hal itu dengan tegas dia ungkapkan saat dirinya dianggap penjelmaan Dewa Wisnu oleh masyarakat Bali. Menurut Soekarno, pemujaan yang begitu besar terhadap dirinya membuktikan bahwa rakyat mencintainya. Kecintaan rakyat Indonesia terhadap Soekarno tampak saat nyata ketika proklamator itu meninggal dunia. Awan hitam tampak menyelimuti langit Indonesia. Kesedihan rakyat sangat terasa. Masyarakat Indonesia percaya hingga kini sosok Soekarno masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Penjelmaan sosok Soekarno itu berada di dalam setiap ajaran-ajarannya yang terus digali hingga kini. Sekian dari kami tentang pemaparan dari Ajian Lembu Sekilan yang menyinggung juga ajian-ajian dan jimat-jimat lain milik Soekarno hingga wibawanya Soekarno. Semoga kita tidak melupakan sejarah. Semoga kita tetap bisa mendoakan para pahlawan yang dulu telah mengorbankan jiwa raganya untuk Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.